Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emma Huspita, MPM 180102044, kelas 7B. Di sini saya kuliah di Universitas Hamzah-Nualdi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan memenuhi mata kuliah Pendidikan Multikultural. Nah, di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Pendidikan Multikultural sebagai Perekat Budaya Nusantara menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 pembelajaran, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan multikultural; yang kedua, paradigma pendidikan multikultural; yang ketiga, kurikulum pendidikan multikultural; yang keempat, strategi pengembangan pendidikan multikultural; yang kelima, peran guru dalam pengembangan pendidikan multikultural. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural atau multicultural education merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Materi yang kedua yaitu tentang paradigma pendidikan multikultural, di mana paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Maksudnya kesetaraan di sini kita sama-sama, cewek dan cowok itu berhak dalam pendidikan itu sekolah, contohnya sekolah, sosial, bekerja, yaitu kita sama kesetaraannya di sana. Yang membedakan kita itu hanya jenis kelamin atau menyusui atau ibu mengandung. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran arah kemana transformasi praktik pendidikan harus dituju. Pengalaman menunjuk bahwa upaya mempersempit kesenjangan. Yang keempat yaitu pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Nah, selanjutnya yaitu yang materi ketiga, kita membahas tentang kurikulum pendidikan multikultural bagi pendidikan, yaitu pendidikan multikultural ini menurut Smith 2002 halaman 3 memposisikan kurikulum pada 4 pendekatan, yaitu yang pertama, A. Kurikulum sebagai silabus, di mana silabus ini adalah bahan ajar tentang mata pelajaran yang membahas tentang kurikulum. Contohnya yaitu menggunakan K13, kurikulum K13. Yang kedua, kurikulum sebagai produk. Nah, di sini produknya maksudnya yaitu produknya itu seperti kita membuat bahan ajar tentang LKPD, modul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses, di mana bahan ajar yang sudah kita buat itu adalah sebagai panduan kita untuk proses pembelajaran dan bertaut dalam kurikulum. Yang keempat yaitu D, kurikulum sebagai praksis,
Nah, di dalam tulisan ini fokus akan diarahkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan kurikulum sebagai silabus dan kurikulum sebagai proses, di mana kurikulum sebagai silabus dapat dipahami dalam pengertian sejumlah pernyataan atau daftar pokok-pokok bahasan, bahan ajar, dan sejumlah mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya atau materi keempat, yaitu membahas tentang strategi pengembangan pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni memberikan perspektif multikultural. Maka strategi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar bagaimana dan di mana menentukan tujuan, informasi yang akurat tentang kelompok-kelompok kultur yang beragam. Yang kedua, identifikasi serta periksalah aspek-aspek positif individu atau kelompok etnik yang berbeda. Yang ketiga yaitu belajar toleran untuk keberagaman melalui eksperimentasi di dalam sekolah dan kelas dengan praktek-praktek dan kebiasaan yang berlainan. Nah, yang keempat itu dapatkan jika memungkinkan pengalaman positif dari tangan pertama dengan kelompok-kelompok budaya yang beragam. Yang kelima yaitu kembangkanlah perilaku-perilaku yang empatis melalui bermain peran atau role playing dan simulasi. Yang keenam yaitu praktek penggunaan perspektifless, yakni melihat suatu peristiwa babakan sejarah atau isu-isu melalui perspektif kelompok budaya atau lainnya. Yang ketujuh yaitu kembangkan rasa penghargaan diri seluruh siswa. Yang kedelapan yaitu identifikasikan dan analisis stereotip budaya. Dan yang terakhir yaitu identifikasikan seluruh kasus diskriminasi serta prasangka sosial yang berasal dari kehidupan siswa sehari-hari. Martorella pada tahun 1994 halaman 16. Materi terakhir yaitu tentang peran guru dalam pengembangan pendidikan multikultural, di mana peran guru dalam pengembangan pendidikan multikultural itu meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, seorang guru atau dosen harus mampu bersikap demokratis baik dalam sikap maupun perkataannya yang tidak diskriminatif. Contohnya nih, kalau ada masalah itu kita tidak boleh nih harus kalau ada masalah kita harus selesaikan dengan sama-sama, dengan musyawarah kah atau dengan berdiskusi, dan kita tidak boleh mendiskriminasi perkataan yang seharusnya tidak kita katakan. Nah, yang kedua yaitu guru atau dosen seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Misalnya nih, ketika terjadinya kerusuhan, tawuran, demonstrasi, maka seorang guru yang berwawasan multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu guru atau dosen seharusnya menjelaskan bahwa inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Maka pemboman, invasi militer, dan segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang terakhir yaitu keempat, guru atau dosen mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, agama, atau aliran.
Misalnya, kasus penyerbuan dan pengusuran Jamaah Ahmadiyah di NTB tidak perlu terjadi jika wacana inklusifisme beragama ditanamkan pada semua elemen masyarakat termasuk peserta didik. Nah, sampai sini materi yang kita bahas pada kali ini. Semoga kita bertemu dengan pembahasan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.